Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Zoom pada malam hari ini. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, Ibu Reni Endang Sulastri. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bisnis plan tentang puding Oreo. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan, apa bisnis plan. Yang kedua, pengertian dari puding Oreo. Yang ketiga, latar belakang dari kami membuat puding Oreo. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Yang kelima, konsep usaha dari puding Oreo. Yang keenam, aspek pasar dan pemasaran dari usaha puding Oreo. Yang ketujuh, analisis SWOT. Yang kedelapan, aspek produksi. Yang kesembilan, aspek organisasi dan manajemen. Ke-10, aspek keuangan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Lasri Gozalina. Kepada Lasri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu pengertian dari business plan. Business plan itu adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pengertian dari puding Oreo. Puding Oreo merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual puding tetapi tidak seperti biasanya, dengan modifikasi tambahan rasa susu dan coklat yang membuat makanan ini berbeda dan menjadi unik dari makanan tersebut. Makanan ini merupakan makanan sederhana yang cocok menemani seorang di pagi hari dan juga sore hari. Selain pengantar makanan di pagi hari, puding Oreo dapat dijadikan sebagai dessert atau bisa dijadikan makanan pengganjal perut sebab mengandung banyak vitamin dari susu untuk menambah energi dalam beraktivitas. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakangnya dunia usaha khususnya dalam bidang kuliner untuk mengalami perkembangan yang semakin pesat, terbukti dengan banyaknya makanan baru yang bermunculan dan rasa yang bervariasi, dan makanan yang lezat selalu identik dengan harga mahal. Namun ada pula makanan lezat yang dapat diperoleh dengan harga yang murah. Contohnya puding Oreo ini. Selanjutnya, kami memiliki visi dan misi. Visi kami yaitu membuat produk makanan yang enak dan berkualitas serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengutamakan tampilan yang unik dan bervariasi. Selanjutnya, misi kelompok kami yaitu yang pertama memproduksi produk yang berkualitas, yang kedua melakukan inovasi sesuai permintaan pelanggan, yang ketiga menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dan manfaat kelompok kami untuk menyusun proposal bisnis plan ini, yaitu yang pertama menjadikan mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang ketiga, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Yang keempat, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Yang kelima, dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat dan berorientasi pada masa depan. Selanjutnya yaitu konsep usaha. Produk ini dijual dengan tampilan yang unik dan menarik, dan harga puding Oreo pun terjangkau, sehingga dapat disantap ataupun dinikmati dari usia anak-anak hingga dewasa. Usaha ini adalah usaha homemade, yang kemudian dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Line, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lasri Ruzalina. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Vito Swandi. Kepada Vito, dipersilahkan.
adalah aspek pasar pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami pasarkan merupakan puding Oreo dengan berbagai varian bentuk dan isi yang punya tampilan yang unik, bisa ukuran besar dan juga kecil, dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Yang kedua, target pasar. Produk puding Oreo ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pegawai kantoran, ibu rumah tangga. Sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Selanjutnya, pesaing. Untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing, seperti pedagang kue keliling dan puding Oreo yang dititipkan di beberapa warung. Namun, pengaruh pesaing terhadap penjualan puding Oreo sedikit berpengaruh karena para pesaing sudah terlebih dahulu berjualan puding Oreo dan juga tempat berjualannya cukup strategis sehingga banyak orang yang melakukan aktivitas di sekitar tempat tersebut dan sering membeli puding Oreo di sana. Yang terakhir, sasaran pembeli. Sasaran dari puding Oreo ini adalah para penikmat kue ringan di pagi hari atau tambahan kue untuk hajatan dari semua kalangan, dari anak sekolah, pegawai kantoran, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan tampilan puding Oreo yang unik. Selanjutnya, aspek pemasaran. Aspek pemasaran itu ada promosi, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Yang pertama, promosi. Promosi yang akan kami lakukan dengan menyebarkan brosur-brosur di tempat-tempat ramai dan menyebarkan di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama, kami juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para konsumen, agar para konsumen tertarik terhadap produk kami dan dapat berkunjung kembali. Yang kedua, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang puding Oreo baik dalam kota maupun luar kota. Nantinya para konsumen bisa lebih mengenal keunikan dan cita rasa dari makanan ini. Yang ketiga, pengembangan produk. Pengembangan produk ke depan untuk produk puding Oreo ini hanya dikembangkan dengan cara penyajian ataupun cara pendistribusian ke langganan. Puding Oreo yang unik dan menarik pastinya akan menjadi salah satu daya tarik para konsumen. Selanjutnya, analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari puding Oreo ini adalah yang pertama, puding Oreo memiliki tampilan yang unik dan menarik karena memiliki berbagai varian rasa sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua, puding Oreo memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga, harga puding Oreo yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Yang keempat, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat merasakannya. Yang kelima, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Yang terakhir, memiliki ragam varian rasa pun kami sajikan dalam puding Oreo ini. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan puding Oreo ini itu pertama, produk yang ditawarkan hanya satu jenis dan kebanyakan makanan yang ada. Jika selera konsumen terus berubah, bukan tidak mungkin produk ini akan ditinggalkan dan beralih ke produk yang lain lebih inovatif. Yang kedua, produk Oreo ini memiliki rasa expired yang singkat. Produk Oreo ini memiliki masa expired yang singkat, bisa disimpan dalam lemari pendingin, namun cita rasa dari kue ini dapat berkurang. Yang ketiga, peluang. Pertama, selera. Produk puding Oreo membuat kue ini menjadi lezat dan mempunyai berbagai varian warna dan rasa dari isi puding Oreo ini. Yang kedua, persaingan. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Yang terakhir, ancaman. Yang pertama, akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha puding Oreo ini, terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan yang baru bagi kita. Kedua, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi pertama, aspek produksi itu memiliki 6 macam itu. Pertama, deskripsi produk, jenis produk, kualitas produk, komposisi produk, proses pembuatan, pengemasan produk. Yang pertama, deskripsi produk. Puding Oreo merupakan sebuah kuliner yang memproduksi dan menjual puding tetapi tidak seperti biasanya. Dengan modifikasi tambahan rasa susu dan coklat yang membuat makanan ini berbeda dan menjadi unik dari makanan tersebut. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang ada pada puding Oreo terdiri dari 1 cup. Jika konsumen ingin memilih menu di luar paket, maka ada tambahan jenis menu yaitu
puding Oreo keju, dan puding Oreo keju campur. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Yang keempat, komposisi produk. Komposisi dari puding Oreo adalah lapisan pertama yaitu 2 bungkus Oreo dan 2 sendok makan margarin. Lapisan kedua 2 saset susu kental manis, 600 ml air, krim Oreo, 400 gram keju parut, 3 sendok makan tepung maizena, sejemput garam, dan 2 sendok gula pasir. Lapisan ketiga 600 ml air, 2 saset susu kental manis, 2 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan pasta coklat, 1 sendok makan agar-agar putih, dan 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, proses pembuatan. Cara membuat puding Oreo itu pertama pisahkan Oreo dengan krimnya, lalu hancurkan. Yang kedua, carikan mentega, campurkan mentega dengan Oreo yang sudah dihancurkan. Yang ketiga, masukkan Oreo ke dalam cup kecil, rapikan dan agak padatkan. Yang keempat, masak air, masukkan keju parut dan susu, aduk hingga rata dan keju lumer. Yang kelima, masukkan garam dan gula, masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Yang keenam, koleksi rasa. Tuangkan krim cheese ke cup kecil yang sudah diberi Oreo. Masak. Yang ketujuh, masak air 600 ml untuk lapisan coklat. Masukkan semua bahan untuk layar ketiga. Yang ke-8, masak hingga mendidih, koreksi rasa, dan tuangkan layar coklat di atas layar krim cheese. 9, diamkan beberapa saat dan siap disajikan. Yang ke-6, pengemasan produk. Jika konsumen memesan untuk take away, maka puding Oreo ini disusun seperti berlapis dengan menggunakan cup agar tetap terlihat cantik. Sementara untuk pemesanan langsung dapat untuk menggunakan gelas. Baiklah, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vito. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, risiko atau hambatan. Yang pertama yaitu persaingan, di mana bisnis plan ini seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasikan dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Atau bisa jadi pesaing dapat menciplak hasil produk yang dibuat secara mentah. Yang kedua, daya tahan produk. Produk puding Oreo tidak bersifat tahan lama. Produk ini hanya bertahan 1 hari di suhu ruang dan 3 hari dalam kulkas. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Yang kedua, tindakan alternatif atau solusi. Yang pertama, persaingan. Usaha yang kami lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Selain itu, menggunakan hak cipta dari produk yang dihasilkan jika produk ini sudah berhasil. Yang kedua, daya tahan produk. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah bisa memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk bisa habis setiap harinya. Selanjutnya, terakhir tentang aspek keuangan. Yang pertama, sumber pendanaan. Modal merupakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam sebuah bisnis. Dalam membuka usaha baru, modal menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan suatu usaha. Modal awal puding Oreo diperkirakan sebesar 559.500.000, di mana modal tersebut didapatkan dari bantuan orang tua dan dari diri sendiri, atau dari milik pribadi. Yang kedua, kebutuhan modal kerja. Dalam membuka usaha puding Oreo perlu adanya perhitungan biaya atau modal yang dikeluarkan dalam produk sehari sebagai berikut. Modal bahan produksinya yang pertama Oreo, yang kedua margarin, yang ketiga susu kental manis, yang keempat krim cheese, yang kelima keju parut, yang keenam tepung maizena, yang ketujuh garam, yang kedelapan gula pasir, 9 coklat bubuk, 10 pasta coklat,
Yang ke-11 agar-agar putih, gas, logo produk, dan terakhir plastik pembungkus, di mana perkiraan biayanya sekitar 207.500. Dan model alat produksinya yang pertama ada kompor, panci, cup puding, centong, serbet, dan gelas ukur. Biaya untuk modal alat produksinya diperkirakan seharga 312.000. Dalam 1 bulan dilakukan produk sebanyak 30 kali, maka biaya variabel yang dikeluarkan untuk usaha puding Oreo adalah 1. Adalah 30 kali produksi dikali perkiraan harga tadi 207.500 sama dengan 6.225.000. Yang pertama HPP, harga pokok penjualan. Yang pertama, di mana HPP ini sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel, yaitu biaya tetapnya 312.000 ditambah 6.225.000 menjadi 6.537 dibagi 1.500 dengan jumlah produksi. Berarti di harga pokok penjualannya sekitar harga 4.358 per unit. Yang kedua, harga jual. Harga jual dihitung dengan rumus keuntungan yang diharapkan dikali harga pokok pembelian per unit ditambah HPP per unit. Dalam penentuan harga jual, penyusun ingin mendapatkan keuntungan 50%, di mana harga jual ini 50% dikali harga HPP ditambah HPP. Berarti 50% dikali harga PP-nya tadi 4.358 ditambah 4.358 menjadi 6.537 dan digenapkan menjadi 7.000 per unit produk. Yang ketiga yaitu perhitungan laba rugi. Perhitungan laba rugi adalah jumlah perhitungan keuntungan atau kerugian dalam jangka tertentu pada penjualan produk. Berikut perhitungan laba rugi pada puding Oreo. Penjualannya 1.500 per unit dikali 7.000 menjadi 10.500. Dan HPP-nya tadi 6.537. Dikurang jadi laba 1 bulannya 3.963.000. Yang terakhir BEP, di mana BEP ini break even pricing atau target pricing. BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya. Di mana BEP per unitnya yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel dibagi harga jual. Biaya tetapnya 312.000 ditambah biaya variabelnya menjadi 6.225 dibagi 7.000 menjadi 934 per unit. Dan BEP rupiahnya menjadi 934 dikali harga perkiranya tadi 7.000 sama dengan 6.538. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.